Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Karyadi Semarang meminta maaf dan mengakui adanya perundungan di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi. Praktek perundungan ini meliputi beban kerja panjang selama 24 jam dan iuran dengan nilai fantastis untuk kebutuhan seniornya. Kami memohon maaf. Mengakui ada praktek perundungan dan meminta maaf. Inilah sepotong kalimat yang disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau FK Undip Semarang, Yan Wisnu Prajoko, di depan para insan media saat menggelar konferensi pers di Dekanat FK Undip Tembalang Semarang pada Jumat 13 Agustus 2024. Pernyataan ini seolah menghentikan upaya perlawanan Undip kepada Kementerian Kesehatan terkait dugaan praktek bullying atau perundungan di program pendidikan dokter spesialis anestesi yang mewarnai kasus kematian dokter muda Aulia Risma Lestari di kamar kosnya pada 12 Agustus silam. Dari hasil investigasi secara menyeluruh tim Satgas Undip, praktek perundungan yang disangkakan Kementerian Kesehatan ternyata benar adanya. Di antaranya adalah beban kerja selama 24 jam dan iuran dengan nilai fantastis untuk kebutuhan senior. Tapi biasanya kalau fisik sih tidak terlalu perundungan fisik itu. Lebih banyak ini yang perundungan terkait jam kerja, perundungan iuran terkait itu. Satu hal, ya 24 jam, tapi ini saya harus lihat lebih dalam. Kenapa tidak bisa dibikin sistem shift gitu misalnya? Kalau jumlah SDM-nya banyak, mestinya kan bisa dibikin shift. Jadi kan ini harus dilihat lebih jauh, apakah jumlah 84 mahasiswa plus 20 dokter itu tidak bisa membagi. Tak hanya Undip, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Karyadi Semarang pun ikut meminta maaf dan mengakui bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi karena tempat kejadian dan dugaan pelaku lebih didominasi bersumber di Rumah Sakit Dr. Karyadi yang notabene merupakan milik Kementerian Kesehatan sendiri. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab di dalam proses pendidikan dokter spesialis tersebut. Kini tinggal melihat proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Kasus dugaan perundungan di dunia pendidikan kedokteran sendiri sudah menjadi pembicaraan lama. Namun tidak ada yang berani berbicara ke publik karena akan ada resiko atau sanksi sosial untuk mereka yang mencoba berontak atau melawan. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, polisi masih mengejar sosok yang diduga terkait dengan kematian gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pengejaran dilakukan hingga ke pinggir kawasan hutan di sekitar lokasi. Saya berada di TKP, kalau bisa saya lihat sebelum saya menggambarkan TKP-nya, ini adalah jalan yang sering dilewati oleh NK sendiri atau korban. Jalannya kalau bisa lihat, jalannya hanya bisa dilalui satu mobil, kiri kanannya dipenuhi dengan kebun, cukup lebat. Sebelahnya ada sawah yang sudah kering, sudah habis panen. Kemudian di kirinya, di kanan saya, maksud saya itu adalah kebun pisang dengan tumbuhan yang sangat lebat sekali. Tidak ada penerangan apapun di sepanjang jalan ini. Kalau bisa kita bayangkan, NK melewati jalan ini dan berjalan dari sore hari sehabis azhar atau sekitar pukul 3 atau setengah 4 sore menjajakan dagangannya, melewati jalan ini kemudian kembali ke rumahnya sekitar 18 pukul 6 sore atau paling lama keluarganya mengatakan bahwa sampai pukul 7 malam sudah kembali ke rumah. Ini TKP pertama di mana warga dan juga polisi menemukan jejak NK pertama kali, yaitu gorengan yang tersebar berseberangan. Mari saya tunjukkan seberangan di mana jejak NK juga ditemukan, yaitu jilbab. Kalau Anda bisa lihat, ada polis lain, ada tali rafia penanda bahwa kami tidak boleh memasuki tali rafia ini, dan ada polis lain. Di polis lain situlah ditemukan jejak NK berikutnya, yaitu jilbab. Sepi tanpa penerangan. Inilah jalan yang kerap dilalui NK sebelum hilang pada 6 September lalu dan baru ditemukan tewas mengenaskan Minggu petang 8 September. Polisi sempat menyebut kesulitan menemukan jejak tersangka karena minimnya saksi di tempat kejadian.
Sejak 2 malam terakhir, polisi bersenjata lengkap melakukan penyisiran di sekitar lokasi korban ditemukan di lorong Pasar Surau Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga Jumat 13 September 2024 atau memasuki hari kelima, sosok yang dicari belum juga ditemukan. Selain aparat kepolisian, pencarian juga dibantu oleh warga. Menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian. Ramai Bang yang mengejar? Ramai, sampai jam 2 malam masih terjadi juga pengejaran. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Dwi Sulistiawan, saat ini polisi telah mengantongi identitas satu pelaku berdasarkan alat bukti berupa sendal yang tertinggal di TKP. Polisi memperketat penjagaan di perbatasan Sumatera Barat untuk mencegah pelaku keluar dari wilayah Sumatera Barat. Kita buat tim sus untuk menangani kasus ini. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Polres sekitar, Polres yang kemungkinan pelaku ini akan melarikan diri. Jadi di beberapa perbatasan sudah ditutup berarti Pak? Untuk Polres-Polres perbatasan sudah kita himbau untuk melakukan penutupan juga. Meski tidak memberi kepastian tanggal atau waktu, polisi memastikan dalam waktu dekat akan segera merilis pelaku pembunuhan NK. Tim Liputan CNN.